suara Halo, saya, Bu Kurva? bagaimana? Ya, terdengar jelas. Sudah ya, saya coach-nya yang kuncinya ya, dengan Nggih, Kiki ya. nggih, Siap ya, nggih. mulai saya rekam. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum Bu Kurva. Waalaikumsalam, Bu Kiki. Bu Kurva, sebelumnya saya minta maaf karena sudah mengganggu waktunya Bu Kurva. Saya mohon izin minta waktunya sebentar. Bu Kurva, apakah bersedia? Oh, monggo Bu Kiki. Saya juga lagi senggang ini, tidak apa-apa. Monggo, silakan. Terima kasih Bu Kurva. Jadi begini Bu Kurva, saya mau sharing masalah siswa di kelas saya Bu. Karena murid saya ini kan jumlahnya hanya 9 siswa di kelas 3 yang tahun ini. Saya merasa kelas saya tahun ini tuh terasa sepi gitu Bu. Lalu anak-anak itu sebagian besar itu pemalu, terus apa itu pendiam dan kurang aktif dalam pembelajaran yang saya berikan Bu Kurva, dan rata-rata kemampuan mereka itu kurang sehingga di antara mereka masih banyak yang nilainya itu di bawah KKM Bu. Oh, begitu ya Bu Kiki ya. Jadi Iya, Bu Kiki itu merasa kelasnya itu sepi karena cuma 9 orang ya tadi. iya, Kemudian banyak yang pendiam, pemalu, dan kurang aktif sehingga pembelajaran dan kemampuan mereka itu di rata-rata nilainya banyak yang di bawah KKM. Begitu ya iya, Bu Kiki ya? iya betul Bu Oke. Kurva. Nah, ya, kalau semisal nih satu kelas itu kan Bu Kiki katanya tadi muridnya hanya 9 orang ya. Iya. Berapa persen ya Bu? Kita anak-anak itu yang memiliki kemampuan di bawah rata-rata ataupun kurang aktif. Iya, kalau dibuat persenan ya Bu ya, ya lebih dari 50% Bu Kurva dari mereka. 6 anak itu mereka pendiam, pemalu, kurang aktif. Dan alhamdulillahnya lagi, 2 dari 3 siswa ini yang kemampuannya ini lumayan Bu. Cuma 2 ya Bu Kiki ya dari Iya, 9 anak itu. ya itu Bu Kurva. Wow. Oke. Ketika pembelajaran di kelas 3 ini, anak-anak bersemangat atau tidak Bu ketika terjadi pembelajaran? Iya, saya merasa mereka itu sepertinya kurang bersemangat, Bu. Susah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan. Padahal itu meskipun pertanyaan pemantik, Bu, yang saya berikan. Intinya, Bu, ya, sebagian besar di kelas 3 ini, yang tahun ini tuh anak-anak itu pemalu, pendiam, dan kurang aktif, Bu. Nah, kalau gitu gimana ya Bu Kiki ya? Menurut Bu Kiki nih, kira-kira kenapa ya anak-anak itu kok kurang aktif, merasa malu, kemudian terus kemampuannya itu berkurang. Menurut Bu Kiki apa nih kendalanya? Iya, jadi begini Bu Kurva. Mungkin ya Bu ya, ini perkiraan saya sendiri. Mungkin karena saya ini banyak kegiatan di luar Bu. Jadi saya sering memberikan tugas, kemudian saya suruh anak-anak mengerjakan, kemudian saya tinggal di kegiatan di luar sekolah, sehingga anak-anak itu hanya mengerjakan tanpa saya, dan itu pun juga jarang saya tunggui. Ketika satu teman maju, saya juga jarang menyuruh mereka untuk mengomentari, Bu. Maupun berpendapat itu sangat jarang. Jadi anak-anak kelas 3 ini pasif dalam pembelajaran dan alhasil nilai anak-anak pun juga masih di bawah KKM. Jadi seperti itu Bu Kurva permasalahan yang saya rasakan di kelas 3 yang sekarang ini, Bu. Oh, begitu ya. Jadi Bu Kiki ini sering keluar, ada kegiatan di luar ya, jadi Iya, jarang meninggalkan kelas. Kemudian anak-anak juga jarang untuk diajak berkomentar atau memberikan pendapat setelah pembelajaran ya Bu ya. iya, Sehingga anak-anak ini eh, malu dan tidak ada latihan, maksudnya tidak terlatih untuk bisa mengemukakan pendapatnya sehingga mereka menjadi malu dan kurang aktif begitu ya dalam pembelajaran.
yang menyebabkan nilai mereka itu menjadi rendah. Iya, Nah, betul menurut Bu sekali, Kiki Bu. nih, ya, menurut Bu Kiki nih ya, kira-kira apa sih yang membuat anak-anak ini bisa menjadi aktif ketika pembelajarannya Bu Kiki dan mereka mau berpendapat dengan luas supaya nilai mereka itu juga bisa menjadi bagus. Iya, jadi Menurut Bu Kiki begini. apa? Heeh. Jadi begini Bu Kurva, kalau menurut saya mungkin ya Bu ya, saya ini kedepannya akan berencana Bu, ketika nanti anak-anak itu mempresentasikan hasil pekerjaannya, mempresentasikan hasil pekerjaan kelompoknya, saya akan menyuruh anak-anak itu untuk saling mengomentari satu dengan sama lainnya. Kalau mereka malu berkomentar, mereka bisa menaruh sticky note di papan atau juga saya apa ya, mengajak anak-anak, membimbing anak-anak untuk memberikan komentar sehingga mereka dilatih untuk saling berpendapat. Mungkin begitu Bu Kurva. Dan saya juga baru kepikiran nih Bu, kemarin baru belajar case point. Jadi di case point ini ada semacam soal Bu atau game, anak-anak itu menjawabnya dan bisa menggunakan voice note juga ataupun dengan bernyanyi. Itu pun Bu mungkin salah satu eh, cara supaya anak-anak ini bisa lebih aktif dalam pembelajaran, tidak pasif lagi dan berani mengemukakan pendapatnya. Seperti itu Bu Guru Hmm, mungkin. ye, itu ide bagus sekali loh Bu Kiki. Iya, Barangkali Bu Kiki bisa menceritakan ya bagaimana nih rencana yang akan Ibu Kiki lakukan supaya anak-anak ini berani mengungkapkan pendapatnya dan lebih aktif dalam pembelajarannya. Barangkali seperti itu Bu Kiki. Apa ya rencananya yang akan Bu Kiki lakukan supaya anak-anak itu nanti bisa menjadi aktif? iya. Gini Bu, jadi dalam pembelajaran saya nanti, ketika ada yang maju untuk presentasi, saya akan menyuruh anak-anak untuk memberi refleksi Bu, atau umpan balik. Jadi setiap anak maju, kemudian yang lainnya memberikan refleksi mengenai tampilan teman-temannya, supaya mereka juga berani berpendapat. Dan mereka juga dilatih untuk aktif dalam pembelajaran. Ketika pembelajaran saya akan sering menggunakan metode chess point Bu. Jadi saya membuat alat pembelajaran dengan membuat soal-soal yang ada di chess point itu sehingga mereka itu berani berpendapat, berani mengemukakan pendapatnya. Dan mungkin saya juga akan menggunakan gadget Bu. Jadi anak-anak saya suruh untuk membawa gadget. Oh, membawa HP nggih Bu Kiki nggih. Iya Bu. Ya, ya termasuk itu bagus sekali Bu. Ide itu mungkin Bu Kiki bisa segera menerapkannya. Terus sekarang kira-kira nih apa yang tadi Bu Kiki sudah ceritakan itu, kira-kira komitmen apa yang akan Bu Kiki lakukan selanjutnya? Nah, baik Bu Purva. Jadi sepertinya Bu, mulai besok saya akan menerapkan umpan balik pada anak-anak Bu. Merefleksi hasil ujian teman dan juga saya akan sering menggunakan chess point dalam tugas-tugas maupun pengerjaan soal-soal Bu. Saya juga akan sering menggunakan metode storytelling supaya mereka berlatih untuk berbicara dan mengemukakan pendapatnya Bu Kurva. Wah, ide yang sangat bagus sekali Bu Kiki. Nah, sekarang apa dari yang Bu Kiki mau lakukan itu, siapa nih yang akan membantu Bu Kiki dalam menjaga komitmen itu? Iya Bu, jadi mungkin saya akan yang akan membantu saya terlebih dahulu mungkin kepala sekolah ya Bu, rekan sejawat. Saya juga akan bekerja sama dengan orang tua karena untuk membawa HP ini adalah juga atas persetujuan orang tua Bu. Seperti itu Bu Kurva. Betul sekali Bu Kiki. Jadi memang kalau memang Bu Kiki itu mengajak anak-anak untuk membawa HP, sejujurnya memang harus konsultasi dulu dengan kepala sekolah, teman sejawat, dan wali murid ya tentunya tujuan mereka. Karena kalau misalkan nih Bu Kiki nggak konsultasi sama kepala sekolah dan teman sejawat, takutnya anak-anak yang lain, kelas yang lain itu akan
iri Bu, karena loh, kok kelas 3 membawa HP ya, padahal yang lainnya tidak diperkenankan. Nah, mungkin seperti itu. Kalau dengan memang ada sesuatu yang eh, dimanfaatkan untuk belajar, pasti mereka tidak akan berkomentar yang negatif ya, tentunya akan mensupport apa yang dilakukan oleh Bu. Nah, Bu Kiki, bagaimana nih perasaan Bu Kiki sekarang? Alhamdulillah Bu, saya sudah agak sedikit lega berkat Bu Kurva juga obrolan kita hari ini bisa sharing karena saya bisa tahu solusi dan permasalahan saya dalam pembelajaran saya di kelas Bu. Iya, iya, iya. Saya juga senang loh Bu Kiki karena Bu Kiki ternyata sudah bisa menyelesaikan permasalahannya itu sendiri. Tadi kan Bu Kiki yang saya hanya cuma mancing-mancing aja gimana Iya, yang ada pada kelasnya Bu Kiki. Sharing hari ini juga lumayan seru ya Bu ya karena kita juga bisa ngobrol tentang bagaimana pelajaran yang ada di kelas kita masing-masing. iya. Terima kasih Bu Kurva Sama-sama. atas waktunya yang sudah diberikan. Iya, iya Bu. Sama saya juga Bu. Mungkin sementara itu dulu ya Bu ya. Karena ini kayaknya udah waktunya masuk kelas nih. Oh iya, Sudah terdengar bel kelas ya Bu ya. iya betul Mari sekali Bu. Bu Kurva. Iya, mari Bu. Terima kasih Oke, atas waktunya Bu Kurva. sama-sama. Bu Kiki, tadi aku ngerekamnya kepotong ya Mbak. Tidak buka itu ya Mbak Kiki. Iya Mbak Kiki. Google Meet, iya, nggih nggih. Halo. Nggih nggih Bu, terus pundi Bu?